Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Heta Al-Ghifari, mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam hal ini, saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah usul fikih. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas suatu materi tentang usul fikih, yaitu berjudul hukum wadai. Apa itu hukum wadai? Jadi hukum wadai itu terletak di dalam babnya ahkam. Jadi sebenarnya hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum taklifi, ada hukum wadai. Nah, apa perbedaan di antara kedua hukum itu? Meskipun kedua hukum itu sama-sama menangani masalah kasus atau masalah hukum, tetapi juga mempunyai perbedaan di antara keduanya itu. Nah, apa perbedaannya? Pertama, hukum taklifi itu adalah, kalau kita lihat definisinya menurut ulama-ulama terdahulu di kalangan ulama usul fikih, itu mendefinisikan bahwa hukum taklifi itu adalah huwa maqda talaba fi'lin minal mukallafi au kaffahu an fi'lin au takhyirahu baina fi'lin wal kafi. Nah, itu definisi dari ulama usul fikih. Apa artinya? Artinya adalah menghendaki tuntutan dari mukallaf fi'lin au kaffahu an fi'lin, mengerjakan atau tidak mengerjakan, atau dilarang untuk mengerjakan, atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu itu, ataupun au takhyirahu fi'lin wal kafi, atau memilih keduanya, nak dikerjakan atau tidak. Nah, itulah ada konsep ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah, ada makruh dan sebagainya. Nah, itu diatur di dalam hukum taklifi. Nah, namun pada kesempatan ini saya berfokus kepada hukum wadai. Nah, apa itu hukum wadai? Hukum wadai itu menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya disebutkan bahwa hukum wadai itu adalah huwa khitabullahi ta'ala al-waridu yaj'alu syai' sababan au syartan au mani'an au sahihan au fasidan au azimatan au rukhsatan. Nah, ada 7 yang kita lihat di dalam definisi Wahbah Az-Zuhaili ini. Apa artinya? Hukum wadai itu adalah huwa khitabullahi ta'ala waridu, yaitu khitab Allah ataupun titah Allah yang datang ataupun yang turun, yaj'alu syai', lalu menjadikan sesuatu itu berupa sababan. Nah, berupa sebab. Sababan itu artinya sebab. Yang kedua syarton, yaitu syarat. Yang ketiga mani', artinya penghalang. Yang keempat sahihan atau sah. Yang kelima fasidan, batal. Yang keenam
adalah azimah yang ketujuh adalah rukhsah ataupun keringanan. Nah, walaupun di dalam definisi itu ada 7 bagian-bagiannya, tetapi ada 2 bagian yang tidak dibahas, yaitu sahihan dan fasidan. Kenapa? Karena sahihan itu artinya adalah sah, sedangkan fasidan itu adalah batal. Sah dan batalnya itu bukan hukum yang berdiri sendiri, tetapi sah dan batal itu dia hasil dari sebab, hasil dari syarat, hasil dari mani atau penghalang. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah sebab. Apa itu sebab? Nah, itu yang kita jelaskan satu persatu. Apa itu sebab? Sebab itu adalah mengantarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan sebab. Ada sesuatu, ya, ada sesuatu. Lalu sesuatu itu mengantarkan kepada sesuatu yang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan sebab. Nah, kalau kita lihat definisinya oleh Ali Hasbullah misalnya. Ali Hasbullah mengatakan bahwa sebab itu adalah ja'ala syar'u mu'arrifan li hukmin syar'iyyin bihaitsu, sehingga yujadu indal wujudihi wa yan'adimu indal adamihi. Nah, itu. Jadi sebab itu adalah yang menjadikan syara itu kepada pengenalan, mu'arrifan li hukmi syar'iyyin, pengenalan kepada hukum-hukum syar'i, bihaitsu, sehingga yujadu indal wujudihi, sehingga sesuatu yang ada maka ada, wayana adimu inda adami, sesuatu yang tidak ada maka tidak ada. Nah, kalau sampai di sini kira-kira paham dah apa maksudnya itu. Kata para ulama mengatakan al-mithlatu tuqarribul mafahim, yaitu contoh itu adalah mendekatkan kepada pemahaman. Nah, kita berikan contoh supaya lebih paham. Misalnya kuliah. Orang ataupun kita pergi kuliah gunanya untuk meraih ilmu. Nah, kuliah adalah sebab bahwa diraihnya ilmu. Nah, sama lagi dalam hal yang lain, misalnya kita pakai sepatu karena lantainya kotor. Nah, jadi lantai kotor menjadi sebab seseorang itu memakai sepatu. Nah, kalau kita contohkan kepada hukum Islam, ya, misalnya sholat, sholat itu kan waktunya sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, kita ambil sholat zuhur. Kapan waktu sholat zuhur itu? Ketika matahari itu tergelincir dari sejajarnya matahari. Jadi ketika matahari itu sejajar, itu namanya siwa.
Nah, ketika matahari tergelincir, maka itulah yang dinamakan dengan zawal. Nah, namanya itu zawal. Ketika matahari itu tergelincir, maka masuklah waktu zuhur. Nah, jadi tergelincirnya matahari menjadi sebab seseorang itu mengerjakan atau menunaikan sholat zuhur. Nah, jadi sebenarnya dalam pembahasan ini sebab itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sebab itu dari mukallaf dan ada sebab dari yang bukan mukallaf. Nah, sebab yang bukan dari mukallaf ini, itu yang saya katakan tadi, bukan dari mukallaf, maka sebabnya itu tidak bisa diatur, tidak bisa diubah oleh para mukallaf, karena bukan dari mukallaf. Apabila sebab itu terwujud, maka berlakulah hukum. Nah, itu kita kutip dari definisi tadi. Yujadu inda wujudihi wa yan'adimu inda adamihi. Apa maksudnya di situ adalah? Apa maksud di situ? Maksudnya adalah adanya sebab maka berlakulah hukum. Tidak adanya sebab maka tidak berlaku hukum. Nah, itu yang penting di sini. Kalau ada sebab maka tidak berlaku hukum. Seperti tadi, kalau matahari belum tergelincir, maka belum berlaku sholat zuhur. Nah, tapi kalau sebabnya sudah ada, maka barulah berlaku sholat zuhur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada sebab itu yang bukan dari mukallaf. Contohnya misalnya, kita berpuasa. Namun dalam kita berpuasa itu kita ada perjalanan. Nah, yang jaraknya sudah melebihi ketentuan. Misalnya sudah 150 km, sudah 200 km. Nah, itu kan sudah perjalanan jauh. Nah, ketika kita dalam musafir, maka kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena dalam perjalanan jauh. Nah, perjalanan itu menjadi sebab bahwa hukum puasa itu yang awalnya wajib, karena ada perjalanan maka menjadi tidak wajib, tetapi perlu kita gantikan kepada hari yang lain, harus digantikan. Ataupun kita sakit, kita berpuasa, kita boleh tidak berpuasa karena kita itu sedang sakit. Nah, sakitnya itu menjadi sebab bahwa orang itu tidak berpuasa. Nah, itu sebab dari mukallaf. Nah, itu yang pertama. Nah, itu pokoknya kita pahami bahwa adanya sebab maka berlakulah hukum. Tidak adanya sebab maka tidak berlakunya hukum. Nah, itu yang pertama. Bagian yang kedua adalah syarat. Nah, apa itu syarat? Syarat ini adalah yang harus kita penuhi. Nah, kalau tidak ada syarat ini, maka suatu perintah itu berimplikasi tidak sah. Nah, kita lihat definisinya
oleh ulama-ulama usul fikih seperti Ali Hasbullah juga, ataupun ada definisi yang lain seperti Abdul Karim. Nah, seperti Abdul Karim. Apa kata beliau? Syarat itu adalah mukammila li amrin syar'iyyin la yatahaqqaqu illa wujuda. Nah, itu syarat. Syarat itu adalah penyempurna dari sebuah perintah syar'i. Kalau perintah syar'i itu tidak memenuhi syaratnya, maka suatu perintah syara itu bisa jadi tidak sah. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya begini, syarat sahnya wudhu misalnya. Kita sholat tapi tidak berwudhu, maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah berwudhu. Kalau kita tidak berwudhu, maka sholat kita tidak sah. Nah, sahnya sholat tergantung pada wudhu. Nah, namun yang perlu kita ingat bahwa syarat itu tidak bagian dari sholat tersebut. Wudhu itu tidak bagian dari sholat tersebut, namun di luar bagian dari sholat. Nah, sama halnya dengan perkara nikah misalnya. Syarat sahnya nikah itu apa? Misalnya ada 2 orang saksi. Kalau tidak ada 2 orang saksi, maka tidak sah nikahnya. Karena syarat sahnya nikah itu ada 2 orang saksi. Nah, namun 2 orang saksi ini tidak bagian dari akad nikah. Nah, itulah yang membedakan antara syarat dan rukun. Syarat ini dia berada di luar bagian dari sesuatu itu. Sedangkan rukun itu berada di dalam bagian itu. Contohnya rukun sholat. Salah satunya ada ruku. Nah, ruku berada dalam sholat. Maka sesuatu yang ada di dalam sholat itu adalah rukun. Nah, itu adalah bagian dari syarat. Mudah-mudahan kita pahami sampai di sini ya. Kemudian selanjutnya ada mani. Nah, mani itu adalah penghalang. Kita lihat juga definisinya dari ulama-ulama terdahulu, menyebutkan bahwa mani itu adalah sebuah penghalang yang mana kalau ada mani, adamal wujudil hukmi au adamas sababi ay butlanah. Nah, kata ulama terdahulu, ulama usul fikih yaitu Khudarid Baik, itu mengatakan adamal wujudil hukmi au adamas sababi, tidak adanya hukum ya, ataupun tidak adanya sebab, aibutlanah, maka keduanya itu bisa batal. Nah,
Kenapa bisa batal? Karena ada mani di sana, ada penghalang di sana. Nah, kalau ada penghalang, hukum bisa batal. Kalau ada penghalang, sebab bisa batal. Nah, tentu kita kurang paham kalau tidak dimasukkan dengan contoh. Nah, itu yang saya katakan tadi. Al-mithlatu tuqarribul mafahim. Nah, kita masukkan contohnya. Apa contohnya? Contohnya begini. Bagaimana ya? Kalau tidak ada kalau ada hukum, maka hukum itu bisa jadi batal. Nah, misalnya kita sholat, terutama bagi perempuan. Hukum sholat itu adalah wajib. Tetapi kalau haid, apakah wajib? Tidak wajib. Kenapa? Karena haid menjadi mani untuk melakukan sholat. Nah, jadi itu. Jadi yang awalnya hukum itu wajib, ada mani, maka hukum itu batal. Nah, yang kedua, menurut dengan definisi tadi, au ada mas sababu ay nutbalah bagian sebab itu bisa batal. Misalnya begini, zakat. Kalau seseorang itu punya harta sebanyak 100 juta, nah jadi dia itu sudah mencapai nisab untuk membayar zakat. Nah, tetapi dia banyak utang. Itu masalahnya. Hutangnya banyak, duit banyak. Nah, jadi ketika dia membayar hutang, taruhnya puluhan juta dia punya hutang, jadi besar hutangnya. Lalu dia bayarkan hutang itu, otomatis yang 100 juta itu akan berkurang. Nah, kurangnya uang dari 100 juta itu berkurang sehingga tidak mencapai nisab untuk membayar zakat. Nah, maka hutang yang besar itu menjadi mani seseorang untuk tidak bisa membayar zakat karena nisabnya belum sampai untuk membayar zakat. Nah, yang awalnya orang ini wajib membayar zakat karena hutangnya banyak, hutangnya besar, maka menjadi penghalang orang ini berbuat ataupun membayar zakat. Nah, itu yang dikatakan oleh Khodari Bek tadi. Nah, itu yang bagian mani. Yang terakhir adalah bagian azimah dan rukhsah. Nah, azimah dan rukhsah. Azimah itu adalah hukum-hukum syara. Syuri' al-ahkam, syuri' al-ahkamil ammati ibtida. Jadi azimah itu adalah hukum-hukum syara, ya, hukum-hukum syara yang mana hukum-hukum itu umum dari masa awal. Nah, memang dari Tuhan. Hukum-hukum yang terdahulu, hukum-hukum yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa contohnya? Contohnya hukum-hukum yang dari masa-masa ibtidah,
atau masa-masa yang pertama kali dimulai. Nah, misal sholat itu kan dari awal kita memang sudah diperintahkan untuk sholat, ya. Memang hukum itu dari awal sudah diperintahkan untuk sholat. Perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, nah apalagi dan sebagainya. Nah itulah hukum azimah ini. Nah hukum azimah itu, saya ulangi sekali lagi, adalah hukum-hukum umum yang mana dia muncul itu dari awal masa. Nah yaitu sholat, zakat, puasa, naik haji dan sebagainya. Nah sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Nah seperti misalnya caci maki dalam agama yang lain. Nah itu kan ketika sudah terjadi maka turun hukum. Tetapi azimah ini berbeda. Dia tidak ada penyebab, tapi sudah diperintahkan sejak awal. Nah itu hukum azimah. Yang terakhir adalah rukhsah. Nah apa itu rukhsah? Rukhsah itu adalah keringanan. Nah kita memang tidak dibebani di dalam syariat Islam untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan ibadah. Kalau memang kita tidak bisa sholat berdiri, ya boleh duduk. Nah itu kan ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau tak bisa berdiri, duduk. Kalau tak bisa sholat duduk, baring. Kalau tidak bisa sholat baring, cukup dengan isyarat mata. Nah itu adalah rukhsah. Tidak kita dipaksa. Kalau kita sakit, kita dipaksa untuk sholat itu tetap berdiri. Tidak. Nah dalam perjalanan pun juga begitu. Nah dalam perjalanan kita tidak wajib mengerjakan sholat itu berada di dalam satu waktu itu. Misalnya contohnya tadi, waktu sholat zuhur itu ada pada tergelincirnya matahari. Maka kalau kita dalam perjalanan tidak harus mengerjakan sholat itu pada tergelincirnya matahari. Bisa dijamakkan, bisa dikosorkan. Nah, ketika kita dibolehkan untuk mengkosor, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kita berpergian di atas bumi, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun, maka tidak berdosa kita junahun an taksuru minas shalah, untuk mengkosorkan sholat. Kebolehan untuk mengkosorkan sholat atau memendekkan rakaat sholat itu yang dinamakan dengan rukhsah. Nah itulah pembahasan materi usul fikih dalam judul hukum wadai. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya sendiri, dan juga mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dari segi definisi, baik itu dari segi penyampaian, mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah, mohon dikomentari. Nah, itulah dari saya.
Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min hasanatin famin nafsik. Apa yang baik itu dari Allah, dan apapun yang jelek-jelek itu dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.